Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 973. Halo Jenderal Lan. Halo, Jenderal Lan. Tawa pelan terdengar. Lan Xuanyu menoleh ke belakang dan melihat bahwa Bai Xiuxiu mengikutinya sambil tersenyum. Selamat tinggal, Jenderal Lan. Bai Xiuxiu melambai padanya, dan Lan Xuanyu tiba-tiba mencoba menangkap tangannya. Tetapi tidak peduli berapa banyak tentara di sekitarnya yang menyaksikan, dia baru saja dianugerahi gelar Mayor Jenderal, dan dia masih menahannya. Semua orang naik ke kapal pengangkut besar, dan Jenderal Yu Muchen, Wang Tianyu, Tang Miao dan lainnya secara pribadi mengirim mereka ke pintu masuk kapal perang, sebelum berhenti. Palka kapal perang ditutup, dan tidak lama kemudian kapal pengangkut perlahan-lahan terangkat ke udara, tiba-tiba melaju di bawah pengawalan 2 kapal penyerang meteor, dan langsung pergi ke luar angkasa. Melihat kapal pengangkut menghilang ke langit, Yu Muchen tidak bisa menahan senyum dan berkata, langit yang luas terbuka untuk mereka. Saya berharap mereka dapat menemukan arah mereka sendiri dalam ketentaraan. Wang Tianyu berkata dengan acuh tak acuh, tidak peduli bagaimana elang melebarkan sayap dan terbang. Akan selalu ada satu hari untuk kembali ke rumah. Yu Muchen menatapnya sambil tersenyum, dan berkata, maka itu tergantung pada pilihan pribadi. Saya tidak tahu mengapa, melihat ekspresi Yu Muchen, Wang Tianyu tiba-tiba ada perasaan yang tidak terlalu baik. Dia tiba-tiba merasa bahwa persetujuan akademi dari kelas eksperimen Star Wars untuk pergi ke militer untuk mengalami masalah ini tampaknya agak dipertanyakan. Menurut konsultasi dengan pihak militer, periode pengalaman ini adalah 1 tahun. 1 tahun kemudian, mereka akan kembali ke halaman dalam perguruan tinggi untuk belajar. Tang Miao menyentuh Wang Tianyu dengan ringan. Wang Tianyu menoleh untuk menatapnya. Ekspresi Tang Miao agak aneh, bibirnya berdengung, dan dia membisikkan sesuatu. Ekspresi suram Wang Tianyu tiba-tiba membaik, dan itu menjadi sedikit aneh, dia mengangguk sedikit ke Tang Miao. Meskipun basis kultivasi Yu Muchen lebih tinggi dari mereka, masih sangat sulit untuk menguping transmisi suara dari Feng Hao Doulo tingkat dewa. Saya tidak tahu mengapa, dia juga merasa sedikit buruk. Rencana militer untuk Lan Xuanyu dan rencana mereka sederhana, yaitu melakukan apapun untuk fokus pada pelatihan. Informasi tentang semua aspek Lan Xuanyu telah dikumpulkan di federasi dan militer. Apalagi impian masa kecil Lan Xuanyu, kini kemiliteran juga sangat jelas. Pengaturan militer tidak bisa lebih sederhana, bukankah Lan Xuanyu ingin menjadi komandan kapal perang? Memberinya. Ciptakan peluang untuknya, izinkan dia untuk terus dipromosikan, sehingga membuatnya menjadi komandan kapal perang dalam waktu singkat. Sehingga dia diikat, membuatnya tidak terpisahkan dari jubah dan ketentaraannya. Status Tang Wulin di federasi sangat penting. Kembalinya dia, apakah itu Akademi Shrek atau Sekte Tang, sangatlah penting. Dia pernah menjadi pemimpin generasi itu. Simbol spiritual saja sudah sangat berarti bagi kedua kekuatan tersebut. Terlebih lagi, kekuatannya sendiri telah mencapai tingkat dewa super yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sangat sulit untuk memenangkan Tang Wulin secara langsung, hampir tidak mungkin. Tapi Lan Xuanyu bisa, dia masih muda dan sedang naik daun. Selain itu, dengan orang tua seperti Tang Wulin dalam bahasa Golden Dragon Moon dan Bu Yuena dalam Silver Dragon Wulin, dapatkah anak ini memiliki bakat yang buruk? Sebelum mengakui orang tuanya, mereka semua mendapat perhatian besar di Akademi Shrek. Oleh karena itu, setelah analisis yang komprehensif, federasi akhirnya memberikan instruksi, bagaimanapun caranya, menang. Adapun apa yang dikatakan Tang Miao kepada Wang Tianyu, itu juga sangat sederhana. Lan Xuanyu, itu pasti bukan anak kecil yang bergerak ke arah yang normal. Itu terbiasa dengan cara bertarung dengan pedang dan bagian depan yang miring, ditambah dengan yang lebih berani dari siapapun, yang paling penting adalah dia memiliki hal-hal baik di tangannya. Murka Tuhan ada di tangan anak ini, tidak bisakah dia menggunakannya? Di ketentaraan, kemungkinan dia menikam Louzi jauh melebihi kemungkinan tidak menikam Louzi. Jadi, jangan terlalu khawatir. Dalam setahun, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan anak ini di ketentaraan. Secara khusus, Armada ke-7 adalah salah satu armada federal yang menjaga Galaksi Longma, Lan Xuanyu dan Galaksi Longma, mereka memiliki darah dan perseteruan yang dalam. Untuk pertama kalinya, Tang Miao merasa bahwa murka ketiga dewa yang diberikan kepada Lan Xuanyu sedikit berkurang.
Wang Tianyu mendengarnya mengatakan ini, dan segera teringat apa yang dilakukan Lan Xuanyu dan yang lainnya ketika mereka pergi ke surga. Bahkan kapal perang Tangmen dirampok, dan Deng Bo hampir mati karena marah. Bahkan dengan berani menggunakan rudal antimateri dan membom kapal perang bajak laut. Berapa umur mereka saat itu? Kelompok anak berusia 18 tahun ini berada pada usia anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau. Dirilis, tidak ada bedanya dengan tiger yang mulai. Selain itu, Wang Tianyu juga memikirkan persidangan darah. Di kelas ini, tampaknya hanya ada sedikit yang normal. Pisau darah Hongming Devil Zeng, dan roh berdarah macam apa? Memalukan untuk memikirkannya, biar militer pusing dulu. Oleh karena itu, kedua belah pihak memiliki pikiran masing-masing, menyaksikan kapal pengangkut menghilang ke langit. Kapal pengangkut. Pada saat ini, tanpa petinggi dari semua pihak, semua orang di kelas eksperimen Star Wars tiba-tiba menjadi aktif. Kapal angkut militer masih sangat nyaman. Jangan mengira bahwa kapal perang militer akan memberikan kenyamanan. Di sisi lain, karena tentara harus hidup lama di alam semesta, Federasi memiliki tim penelitian khusus tentang kenyamanan kapal perang untuk memastikan bahwa tentara dapat beristirahat dengan baik di kapal perang dan menjaga efektivitas pertempuran. Di kapal perang besar, ada juga ruang keluarga yang kaya. Kali ini, hanya ada beberapa perwira dari armada ke-7 di kapal pengangkut, dan pangkat tertinggi adalah Mayor Jenderal. Dalam hal pangkat militer, itu sama dengan Lan Xuanyu. Karena itu, setelah kapal pengangkut lepas landas, semua orang langsung aktif. Hasil akhir dari uji coba darah adalah tidak ada satupun dari mereka yang tersingkir. Berikut ini adalah tahun karir militer, pengalaman Star Wars. Tanpa kendali akademi, ditambah dengan konfirmasi menyeluruh untuk memasuki halaman dalam, suasana hati semua orang sedikit terangkat. Jenderal, bisakah Anda memberitahu kami tentang galaksi kuda naga? Lan Xuanyu tersenyum dan mendatangi Maijen. Mayor Jenderal memandang anak lelaki berusia 18 tahun di depannya yang memiliki pangkat yang sama dengan miliknya. Dia merasa sedikit canggung. Nama saya Zange, Wakil Kepala Staf Armada ke-7. Saya tidak dapat memberitahu Anda tentang situasi galaksi kuda naga. Rahasia. Mayor Jenderal Lan Xuanyu, tolong tahan bawahanmu. Lan Xuanyu tercengang sejenak. Mayor Jenderal Warsong ini tampaknya bersikap buruk terhadapnya. Mereka bukan bawahan saya, tapi teman sekelas saya. Ucap Lan Xuanyu sambil tersenyum tipis. Warsong mengerutkan kening dan berkata, itu dulu. Sekarang kamu sudah bergabung dengan tentara. Hanya ada bawahan di tentara. Yang terpenting adalah menuruti perintah. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu harus menghadapinya dengan hukum militer. Kabin itu bersemangat. Pemuda Singapura benar-benar agak berisik, yang tidak akan terjadi di ketentaraan. Oke, begitu. Lan Xuanyu mengangguk. Dia kembali ke kursinya, tetapi dia tidak bermaksud menahan rekannya sama sekali. Sejak awal ujian kelulusan, semua orang berada di bawah tekanan besar di hati mereka, dan akhirnya berakhir. Anda bisa rileks, dan emosi Anda harus selalu dilepaskan. Terlebih lagi, ini hanya di antara kapal pengangkut, belum tentara. Zange melihat bahwa Lan Xuanyu tidak bereaksi, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ingat instruksi Yu Muchen, bagaimanapun, dia menahannya. Saya berjalan ke ruang tunggu dan beristirahat, tidak melihat apa-apa. Jiayu, kamu bisa melakukannya. Kudengar bahkan para guru pun takut dengan kemampuan pengorbananmu. Ini adalah yang pertama lulus ujian darah. Kapan kamu menjadi begitu kuat? Qian Lei sekarang. Dia mendekati Jiayu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jiayu sedikit pemalu dan berkata, saya punya ide ini sebelumnya. Kemampuan saya terlalu dibatasi oleh lingkungan. Ketika tidak ada air, efektivitas tempur saya akan turun banyak. Saat itu, saya berpikir, bagaimana saya bisa memiliki orang-orang di sekitar saya kapan saja. Bagaimana dengan air? Saya memikirkan darah. Kemudian secara bertahap mengembangkan roh berdarah dan ganas. Qian Lei menggaruk kepalanya dan berkata, apakah hanya darahmu sendiri? Bisakah darah orang lain bekerja? Jiayu tertegun. Seharusnya tidak apa-apa. Namun, darah saya sendiri dan jiwa bela diri saya akan lebih cocok. Solen 4 chapter 974 tiba di armada ke-7. Qian Lei berkata, setelah itu, saat bertempur, aku akan bertanggung jawab untuk mengeluarkan darah musuh. Coba saja, lakukan beberapa percobaan lagi, mungkin kamu bisa menemukan jalan.
Mata Jiayu berbinar, mengangguk, dan berkata, kamu bisa mempertimbangkan saya menemukan bahwa makhluk roh laut yang saya panggil sangat sensitif terhadap darah dan dapat meningkatkan keganasan mereka secara drastis. Jika saya meledakkan diri, efek penguatan darah adalah yang terbaik, karena semua kekuatan saya terintegrasi ke dalamnya. Jika orang lain jika darahmu memiliki energinya sendiri, itu akan baik-baik saja. Petik 2. Aku pikir kamu bisa menggunakan darahmu sebagai panduan. Ini juga akan bekerja dengan baik. Bagaimana dengan Li Han? Li Han, dapatkah kekuatan pasang surutmu mengumpulkan darah? Keluar. Liu Feng juga membungkuk dan memberi Jiayu ide. Li Han berkata, secara teoritis, semua cairan dapat dikendalikan menjadi pasang surut. Darah juga cair, dan itu harus bekerja. Jika darah meningkat begitu banyak ke makhluk roh laut, saya pikir saya bisa mencoba. Li Bin, bulan terang Anda bekerja pada darah. Kekuatan tidak dapat meningkatkan Li Bin tersenyum, saya tidak tahu namun, kami mohon integrasi teknologi laut bulan, apakah Anda berniat untuk menjadi lautan darah kebangkitan bulan konsepsi itu? Li Han berbalik dia memutar matanya, di depan kekuatan, konsepsi artistik seperti apa yang kita inginkan. Coba pikirkan, mungkin kita bisa mengubah bulan di laut menjadi versi gabungan dari gelombang darah dan roh jahat. Kekuatannya pasti akan meningkat. Ini bagus, Jiayu, dasar labu dia memberi kita petunjuk arah tanpa bersuara. Kamu memilikimu. Aku tidak melakukan apa-apa, kata Jiayu malu-malu. Hanya melihat seperti apa dia sekarang, siapa yang bisa membayangkan bahwa ini adalah seseorang yang baru saja meledakkan dirinya dan mengorbankan dirinya untuk melakukan keterampilan jiwa yang putus asa belum lama ini. Lan Xuanyu meraih Bai Xiu-Xiu yang mencoba melarikan diri, tetapi Bai Xiu-Xiu yang sedang menggaruk dan tertawa di bawah ketiaknya tidak dapat melakukannya. Beri aku istirahat, aku salah. Kamu apa itu? Nah, dan aku juga ingin selamat tinggal, kamu ingin pergi. Aku beritahu kamu, hidup ini bahwa kamu tidak lari. Di samping tangannya melingkari tubuh mantan Lan mungkin memutar matanya dan berkata, aku tidak tahan kalian berdua, ini benar-benar mate rasa. Qian Lei, kamu mati untukku. Untuk sesaat, kapal pengangkut itu penuh dengan tawa, dan keadaan ini belum pernah terjadi sebelumnya bagi 33 Skywings. Sejak mereka memasuki Akademi Shrek, mereka tidak pernah sesantai ini. Galaksi Dragon Horse sangat jauh dari bintang induk, dan kapal pengangkut harus terbang selama 21 hari dan melakukan perjalanan melalui 3 lompatan lubang cacing untuk mencapainya. Setelah relaksasi awal, setelah suasana hati semua orang tenang, mereka masing-masing bermeditasi untuk menghabiskan waktu yang lama ini. Lan Xuanyu memanggil tombak naga emasnya sendiri, membenamkan diri dalam ruang spiritual itu, dan terus melatih sudut pandangnya. Setelah hari-hari berkultivasi terus-menerus ini, secara bertahap dia menemukan beberapa perasaan. Sudut pandang All-in-One Poseidon Tang San hanyalah kekuatan serangan yang kuat dan kuat. Tetapi situasi Lan Xuanyu berbeda, kemampuannya sangat banyak, dan setiap cincin roh memiliki level 100.000 tahun. Oleh karena itu, dia secara bertahap merasa bahwa karakteristik terbesar dari penampilannya sendiri ke segala arah haruslah berubah. Perubahan atribut, perubahan instan, perubahan kombinasi elemen, ditambah dengan keterikatan kekuatan Raja Naga Emas. Untuk sudut pandang yang sama, tampaknya setiap kali ditusuk memiliki perasaan yang berbeda, dan efek penuntun kekuatan yang berbeda juga berbeda. Justru karena begitu banyak perubahan, ia membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami segala sesuatu yang ditimbulkan oleh perubahan tersebut. Butuh waktu lama untuk berlatih, tetapi dia tampaknya secara bertahap menemukan jalannya. Naga emas adalah tulangnya dan naga perak adalah kulitnya. Saling melengkapi dan menjalin satu sama lain. Sudah dalam proses kultivasi masing-masing, 21 hari akhirnya akan berlalu. Di kejauhan, sekelompok besar kapal perang muncul di luar jendela kapal. Suara cepat di dalam kapal pengangkut juga berbunyi, saya akan segera kembali ke armada. Semua personel siap, suara prompt berulang, dan Lan Xuanyu juga mengakhiri latihannya dan membuka matanya lagi. Mayor Jenderal Zhang tidak tahu kapan dia kembali, dan ketika dia melihat dia membuka matanya, dia mengangguk sedikit padanya. Lan Xuanyu juga mengangguk padanya, dan pada saat yang sama melihat keluar. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihat armada ketujuh, ketika dia melihat begitu banyak kapal perang di luar jendela kapal, dia masih memiliki perasaan antusias. Pada saat ini, kapal perang menjadi ribut lagi, di antara 33 Skywings, hanya Lan Xuanyu dan Bai Xiu-Xiu yang memiliki kontak dekat dengan armada, tetapi yang lainnya baru pertama kali.
Tiba-tiba, emosi mereka menjadi heboh. Berbaring di jendela kapal, memandangi kapal perang dengan berbagai bentuk di luar, terutama dari celah-celah kapal perang, Anda bisa melihat kapal terdalam yang sangat besar, seperti kapal induk besar seperti kota, luasnya ruang, armada luar angkasa kekuatan dari, membuat setiap orang memiliki emosi yang kompleks terutama yang bersemangat. Kapal pengangkut melewati kapal perang, karena mereka berasal dari Akademi Shrek, jadi mereka harus melapor ke kapal induk sebelum mereka diatur untuk masuk tentara. Secara khusus, meskipun jumlahnya tidak banyak, mereka semua adalah perwira militer, hal ini memerlukan pengaturan lebih lanjut. Suasana hati Lan Xuanyu saat ini juga sangat berbeda dari saat dia datang ke armada ke-7 terakhir kali. Ketika dia datang terakhir kali, dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya, bagaimana menyelamatkan Guru Nana, bagaimana menyelamatkan Guru Nana dari bintang-bintang. Tetapi saat ini, dia dalam suasana hati yang santai, dan seluruh semangatnya dalam kondisi terbaik. Untuk karir militer selanjutnya, dia sangat menantikannya. Tidak diragukan lagi, dia mengambil jalan pintas. Seorang pria yang baru pertama kali masuk militer sebenarnya memiliki pangkat Mayor Jenderal. Bahkan Lan Xuanyu sendiri menganggap ini sangat luar biasa. Kapal induk membuka jalan untuk membawa kapal pengangkut masuk. Setelah serangkaian tes pemindaian, itu memasuki kapal induk. Mayor Jenderal Warsong mulai menghubungi kapal induk tersebut. Ketika kapal pengangkut akhirnya berhenti, dia datang ke Lan Xuanyu. Mayor Jenderal Lan Xuanyu, mohon pemberitahuannya dari markas staf armada. Mohon lapor ke markas staf. Personel lain akan diatur secara terpisah nanti. Lan Xuanyu berkata, Mayor Jenderal Warsong, apakah kita akan dibubarkan ke berbagai departemen? Warsong berkata, saya tidak tahu bagaimana staf akan mengaturnya. Anda harus tahu detailnya nanti di staf. Kesannya terhadap Lan Xuanyu tidak terlalu baik. Bahkan ada kecemburuan di hati saya. Mayor Jenderal berusia 18 tahun. Dia memberikan banyak kontribusi, selangkah demi selangkah, dan butuh lebih dari 2 dekade untuk duduk di posisi Mayor Jenderal dan dia dipuji sebagai Jenderal termuda Armada ke-7. Tapi dibandingkan dengan yang ada di depannya, dia memiliki keinginan untuk menangis. Dia adalah seorang Mayor Jenderal pada usia 18 tahun. Bagaimana perbandingannya? Oke, Lan Xuanyu juga bisa merasakan sikap acuh tak acuh Zhang He terhadapnya, dan tidak bertanya lebih banyak. Bagaimanapun, situasi spesifik secara alami akan diketahui oleh staf. Sudah ada shuttle bus yang menunggu di bawah, yang sama sekali berbeda dari terakhir kali mereka datang. Tidak ada yang menyapa mereka kali ini. Lan Xuanyu menaiki shuttle khusus di bawah kepemimpinan Zhang He, dan yang lainnya naik shuttle lain. Lan Xuanyu melambai kepada rekan-rekannya, dan kemudian menunjuk ke komunikator jiwa di pergelangan tangannya. Kedua angkutan itu melaju ke arah yang berbeda. Lan Xuanyu bahkan naik shuttle rintangan juga, datang ke markas Seven Fleet. Ia dibawa ke ruang konferensi, di mana Warsong memintanya menunggu, lalu berbalik dan keluar. Lan Xuanyu melihat sekeliling, dan ruang pertemuan itu juga seluruhnya dalam gaya logam kapal perang. Itu tidak besar, dan bisa menampung sekitar 10 orang. Itu adalah ruang pertemuan kecil. Dia menemukan tempat untuk duduk dan menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, pintu ruang rapat terbuka, Lan Xuanyu buru-buru berdiri, dan seorang jenderal dengan pangkat jenderal masuk dari luar. Orang ini terlihat berusia 50-an, memiliki temperamen yang halus, penampilan yang bermartabat, mata cerah dan senyum tipis di wajahnya. Ketua itu baik, Lan Xuanyu buru-buru memberi hormat militer yang tidak terlalu standar. Laksamana tersenyum sedikit dan berkata, jangan berhati-hati. Mulai sekarang, saya akan menjadi sebuah keluarga. Saya Chen Yilei, Kepala Staf Armada ke-7 kami. Awalnya, Komandan akan menemui Anda secara langsung hari ini, tetapi dia kebetulan pergi ke fregat untuk memeriksa dan membiarkan saya ini dia. Bagaimana? Apakah perjalanannya lelah? Duduklah. Sambil berbicara, dia duduk di seberang Lan Xuanyu. Lan Xuanyu buru-buru berkata, sangat bagus. Chen Yilei berkata, itu bagus. Saya telah membaca informasi Anda. Setelah berdiskusi dengan Komandan, saya akan mengacu pada pendapat dari perguruan tinggi Anda. Pengaturan berikut akan dibuat untuk Anda. 33 orang akan disebar ke setiap armada, karena kemampuan pribadi kalian sangat bagus, maka kalian akan ditugaskan ke tim eksplorasi masing-masing armada, meski terpencar-pencar, dijamin kalian minimal satu grup beranggotakan 5 orang. Lagi pula, kalian sudah akrab satu sama lain. Kalian mungkin bisa dibagi menjadi 5 kelompok. Kalian putuskan bagaimana mengelompokkan mereka.
Solen 4 Chapter 975 Naga 3. Mendengar hal ini, hati Lan Xuanyu merasa lega. Bahkan, dia juga sedikit khawatir. Jika semua orang berpisah, jika mereka tidak dapat menjaga satu sama lain selama misi di tahun berikutnya, mereka tidak akan dapat pergi ke kapal perang yang berbeda dalam kelompok kecil. Masalahnya adalah... Tidak masalah. Kepala staf, misi apa yang akan dilakukan tim eksplorasi? Tanya Lan Xuanyu. Chen Yilei berkata, misi tim penjelajah akan lebih rumit dan berbahaya. Secara umum, tim penjelajah akan menyelesaikan tugas penjelajahan yang berbeda sesuai dengan level yang berbeda. Tentu saja, tugas yang paling sulit adalah melakukan tugas dalam lingkup pasukan musuh. Anda harus siap spiritual untuk ini, karena kemungkinan besar Anda akan melakukan tugas seperti itu. Tentu saja premisnya adalah Anda sudah mengenal armada kami terlebih dahulu. Selama proses eksplorasi, termasuk operasi khusus. Saya rasa inilah yang terbaik bagi Anda. Meskipun Anda sekarang sudah memiliki pangkat Mayor Jenderal, tetapi karena situasi khusus Anda, pangkat itu sepenuhnya ditingkatkan dari pencarian Skyfighter, jadi saat ini, Anda hanya dapat diberi posisi pemimpin tim eksplorasi, dan pada saat yang sama menempatkan staf tempur di staf, menunggu Anda berdiri posisi spesifik hanya dapat disesuaikan setelah dinas militer. Saya mengerti. Lan Xuanyu tidak pernah berpikir bahwa setelah dia datang ke sini dengan pangkat Mayor Jenderal, dia bisa menjadi komandan armada. Ini adalah pasukan. Pangkatnya sebenarnya hanya khayalan. Dia memiliki pangkat, tetapi dia tidak dapat memiliki kekuatan yang nyata. Situasi umum seperti ini, memberi Anda hari libur. Setelah Anda kembali, Anda akan menyelesaikan laporan kelompok sesegera mungkin. Dalam 24 jam, Anda akan diberi rencana. Ya. Seluruh proses tanya jawab tidak lama, Lan Xuanyu naik shuttle bus, atau Mayor Jenderal Zhang Ye mengirimnya ke stasiun sementara. Stasiun sementara berada di tepi tempat tinggal armada, setiap petugas di atas tingkat sekolah di kapal induk akan memiliki kamar sendiri dengan kamar mandi. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi spesifikasi ruangannya. Di bawah tingkat sekolah, ada kamar untuk 4 orang. Ruang keluarga di kapal induk cukup luas, tidak ada bedanya dengan kota. Lan Xuanyu dan yang lainnya belum ditugaskan, dan ada kemungkinan besar mereka tidak akan tinggal di kapal induk. Zhang Ye menyuruhnya untuk tidak meninggalkan tempat istirahat dan menunggu tugas. Sebelum Lan Xuanyu kembali, 33 Skywings dan yang lainnya telah mengaturnya di sini. Karena merupakan tempat tinggal sementara, dalam satu kamar hanya ada 2 orang. 33 Skywings hanya tunggal, jadi semua orang secara alami meninggalkan ruangan terpisah ke Lan Xuanyu. Lan Xuanyu segera mengumpulkan semua temannya, hal pertama yang perlu dia lakukan sekarang adalah berkelompok. Jika 33 orang dibagi menjadi 5 kelompok, ada 6-7 orang di setiap kelompok. Ketujuh anggota tim mereka secara alami tidak akan dipisahkan, setelah kembali ke Akademi Shrek, mereka harus bersaing dengan Shrek Seven Monsters. Mengelompokkan tidak merepotkan. Kami telah belajar dan berlatih bersama selama bertahun-tahun. Kami akrab satu sama lain, dan kami tahu siapa yang ada di grup. Misalnya Bintian Liang, Lin Donghui dan Yutian pasti akan berada dalam satu grup. Li Han, Li Bin, dan Jiayu pasti akan menjadi tim yang memastikan efektivitas pertempuran terkuat. Tan Xiaodao dan Piao Xiaoxu adalah sepasang kekasih. Mereka tumbuh bersama kekasih masa kecil, dan secara alami mereka akan berkelompok. Pengelompokan selesai dengan cepat. Ada 2 kelompok yang terdiri dari 6 orang, tetapi 2 kelompok ini juga secara keseluruhan relatif kuat, dan 3 kelompok lainnya ada 7 orang. Setiap kelompok memiliki pemimpin kelompoknya sendiri, jadi Lan Xuanyu dan kelompoknya tidak perlu mengatakannya. Pemimpin dari 4 kelompok lainnya adalah Ding Zuhan, Bintian Liang, Wang Xiao dan Xi Xinyu. Di antara mereka, Xi Xinyu adalah sayap ke-12 dari 33 Skywings, dan Wang Xiao adalah sayap ke-13. Mereka semua adalah 7 basis kultivasi suci jiwa cincin. Wang Xiao memiliki kekuatan besar dalam pertempuran ledakan jarak menengah. Wuhun Zijin Herpin, yang mengkhususkan diri dalam senjata tersembunyi unik Sekte Tang, adalah musuh bebuyutan dari hampir semua master perang roh yang gesit. Yuan Enhui menduduki peringkat pertama dalam serangan jarak jauh, dan dia adalah yang terkuat dalam serangan jarak menengah. Wang Xiao juga memiliki seorang adik laki-laki, sayap ke-21 di kelas Kaisar Jiwa Cincin ke-6. Itu adalah jiwa tubuh yang langka. Semangat bela dirinya adalah kedua tangan, dia dan Wang Xiao bekerja sama satu sama lain,
1 jarak dan 1 dekat. Meskipun tidak ada keterampilan fusi jiwa bela diri, bonus pemahaman diam-diam tidak kalah dengan keterampilan fusi jiwa bela diri. Xi Xingyu adalah master roh perang sistem kontrol tradisional, terbaik dalam pengintaian dan kontrol. Ketika dia dan Ding Zuhan berbicara 1 lawan 1, mereka berdua pernah bermain selama lebih dari 3 jam, dan mereka berdua didakwa dengan rasa sakit. Trio Bintian Liang membawa Li Han, Li Bin, dan Jiayu. Karena ketiganya berasal dari sistem serangan kekuatan, dan Li Han lebih baik dalam jangkauan dan kontrol, dan mereka lebih akrab satu sama lain. Grup sudah berakhir, dan tahun depan, mereka mungkin tidak dapat bertemu satu sama lain. Lan Xuanyu sekali lagi mengimbau semua orang untuk berhati-hati saat melakukan tugas dan mengutamakan keselamatan. Jika Anda dalam bahaya, segera cari bantuan. Armada luar angkasa akan memiliki sistem satelitnya sendiri untuk komunikasi antar armada. Oleh karena itu, selama transit melalui satelit armada, mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Tentu saja pada prinsipnya komunikasi antar level tidak diperbolehkan. Kontak untuk bantuan hanya bisa di armada mereka sendiri. Setelah daftar pengelompokan diserahkan, semua orang kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. 8 jam kemudian, komando mengirimkan perintah. 33 Skywings dibagi menjadi 5 kelompok. Ditugaskan ke armada yang berbeda, mereka akan menerima kepemimpinan kapal perang yang berbeda. Di antara mereka, 4 kelompok lainnya ditugaskan ke kapal perang, sementara Lan Xuanyu dan yang lainnya ditugaskan ke fregat kelas Raja Naga ketiga dari armada ke-7. Di dalam armada ke-7, itu disebut Longshan. Ini juga tidak mungkin. Pangkat Lan Xuanyu sendiri terlalu tinggi, dan kapten kapal perang adalah jenderal utama. Bagaimana dia bisa memerintahkannya untuk melakukan tugas itu? Fregat kelas Raja Naga berbeda. Kapten semua berpangkat letnan jenderal, dan beberapa kapten senior dan bahkan pangkat jenderal lebih tinggi dari pangkatnya, jadi tidak ada masalah dalam memerintahnya. Setelah mengalokasikan, segera berangkat. Kapal induk mengirim kapal pengangkut untuk mengirim Lan Xuanyu dan yang lainnya ke kapal perang mereka sendiri. 33 karir militer Skywings secara resmi akan dimulai sejak saat itu. Fregat kelas Raja Naga adalah yang kedua setelah kapal induk dalam sistem armada federal dan memiliki kemampuan ofensif dan defensif yang kuat. Setiap fregat kelas Raja Naga adalah eksistensi yang sangat kuat. Lan Xuanyu, Bai Xiuxiu, Tang Yuge, Lan Mengqin, Qian Lei, Liu Feng, Yuan Enhui, sekelompok 7 orang, dikirim ke fregat Longshan dengan sebuah kapal pengangkut kecil. Kapal pengangkut diisap oleh riusan dan perlahan-lahan berlabuh di area berlabuh. Seorang jenderal utama dan 4 petugas tingkat sekolah dari berbagai tingkatan sudah menunggu di luar. Lan Xuanyu merapikan seragam militernya, dan keluar dari kapal pengangkut bersama teman-temannya. Jenderal Mayor sangat tua, dengan rambut putih, dan terlihat setidaknya berusia 60 atau 70 tahun. Wajahnya penuh angin dan es, tetapi ada semacam atmosfer pembunuh. Lan Xuanyu mendatanginya dan memberi hormat satu sama lain. Mayor Jenderal yang sudah tua berkata dengan sungguh-sungguh, "Halo, Mayor Jenderal Lan Xuanyu, saya adalah Shen Junkai, dan saya mewakili Longshan, dan saya menyambut kunjungan Anda. Halo Jenderal Shen, tolong jaga saya di masa depan." Lan Xuanyu berkata sambil tersenyum. Keduanya berjabat tangan, telapak tangan Shen Junkai besar dan kuat. Fluktuasi kekuatan roh di tubuhnya sangat kuat dalam persepsi Lan Xuanyu, ini seharusnya menjadi basis kultivasi dari roh 8 cincin Douluo. Shen Junkai berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya bertanggung jawab atas pertempuran di Longshan. Setelah menerima perintah dari Komando Armada, Anda akan ditugaskan ke unit tempur Longshan di masa depan. Karena Anda tidak memiliki pengalaman dalam bergabung dengan tentara sebelumnya, Anda perlu menerima pelatihan selama 1 bulan terlebih dahulu, dan kemudian sesuai dengan pelatihan. Situasi mengatur posisi untuk Anda. Saya harap Anda dapat menunjukkan kekuatan Anda dalam pelatihan berikutnya." "Oke." Lan Xuanyu mengangguk janjinya. Shen Junkai berbalik ke belakangnya. "Perguruan tinggi Heqinyi akan bertanggung jawab atas pelatihan ini, dan Anda akan menerima pelatihan ini bersama dengan petugas yang baru dipromosikan." Kolonel Heqinyi adalah seorang pria parubaya suram dengan kulit gelap dan mata cerah. "Tuhan." Dia melangkah maju dan memberi hormat militer kepada Lan Xuanyu. "Halo, Mayor Jenderal Lan Xuanyu, saya Heqinyi. Dalam pelatihan, tidak peduli levelnya, semua orang akan diperlakukan sama, ketahuilah. Selama pelatihan militer,
semua orang mereka hanya akan memakai seragam tempur dan tidak ada pangkat militer. Soul Land 4 Chapter 976 Kenalan. Oke, Lan Xuanyu mengangguk menyapa lagi. Yang membuat dia sedikit bingung adalah apakah aturan non-peringkat ini secara khusus ditetapkan untuknya. Tetapi dia mengerti bahwa sangat tidak masuk akal bagi seorang jenderal untuk menerima pelatihan perwira tingkat sekolah. Shen Junkai berkata, oke, kemudian menerima pelatihan dulu. Setelah pelatihan, berikan tugas. Setelah mengatakan ini, Shen Junkai pergi. He Qinyi membawa Lan Xuanyu dan yang lainnya ke mobil lain. Fregat kelas Raja Naga memiliki panjang lebih dari 4.500 meter dan sama-sama besar, tetapi tidak selebar kapal induk, relatif sempit dan panjang, dan lebih fleksibel. He Qinyi meminta Lan Xuanyu untuk naik plane ulang-alik bersama 7 orang dan berkata, Mayor Jenderal Lan Xuanyu, selama pelatihan, semua pelatih harus tinggal bersama. Untuk saat ini, akan ada 4 orang di satu ruangan. Setelah pelatihan selesai, kami akan mengalokasikan tempat tinggal. Tolong mengerti. Ya, mengerti. Lan Xuanyu mengangguk. Mereka semua adalah pendatang baru, pangkat militer berarti pangkat, tetapi di sini, hanya pangkat militer yang mungkin tidak berguna. Hal ini terlihat dari sikap beberapa perwira tingkat jenderal yang pernah saya temui. Sebagian besar perwira armada ke-7 agak tidak setuju dengan mereka. Lagi pula, Lan Xuanyu dan yang lainnya masih terlalu muda. Untungnya, Letnan Kolonel mengatakan bahwa dia, seorang mayor jenderal, benar-benar berada di titik puncak. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak sekarang. Di ketentaraan, jika Anda ingin memiliki hak untuk berbicara, Anda perlu mengandalkan kekuatan. Area pelatihan Longshan berada di tengah kapal perang, yang merupakan area terpisah. He Qinyi pertama-tama mengalokasikan kamar ke-7 dari mereka, dan kemudian membagikan seragam tempur dan kode komunikasi khusus untuk kapal perang Longshan sehingga mereka dapat menggunakan jiwa mereka. Komunikator pemandu telah memasuki sistem komunikasi internal Armada 3 Naga. Tentu saja, komunikasi hanya dapat dilakukan dalam Armada ke-7, dan sinyal satelit tidak akan membuka komunikasi jarak jauh kepada mereka. Seragam tempur 2 hari, tanpa senjata. Ini semua barang yang mereka terima di Longshan. Lan Xuanyu, Yuan Enhui, Qian Lei dan Liu Feng berbagi kamar, dan Bai Xiuxiu, Lan Mengqin, dan Tang Yuge berbagi kamar. He Qinyi meminta mereka untuk berganti ke seragam militer dan mengenakan seragam tempur. Setelah 1 jam, mereka akan berkumpul. Bos, apakah menurutmu mereka akan menamparkan wajah kita? Qian Lei bertanya pada Lan Xuanyu sambil mengganti seragam tempurnya. Lan Xuanyu terkekeh, ini juga sifat manusia. Bagaimanapun, kita adalah orang luar dan pangkat militer kita tinggi. Adalah normal untuk memiliki keraguan tentang kita sebelum kita tidak mengenal kita. Bagaimanapun, mari kita lakukan apa yang kita lakukan dulu. Yuan Enhui berkata, artinya, ketika kita melakukan tugas di masa depan, mereka akan mengetahui kekuatan kita. Mereka tidak tahu seperti apa pelatihan selanjutnya. Lan Xuanyu berkata, kami belum menerima pelatihan formal di militer. Kami telah mempelajari pelatihan ini dengan cermat, terutama tentang pengetahuan tentang armada luar angkasa. Kami di sini untuk belajar dan mengalami. Bahkan jika pelatih lain melakukan sesuatu kepada kami tolak, tahan juga dulu. Petik 2. 3 lainnya mengangguk. Ini bukan akademi. Sebagai pendatang baru, Anda harus tetap rendah hati. Seragam tempur armada ke-7 juga berwarna biru tua, seperti yang dikatakan Qinyi, tidak ada pangkat militer pada seragam tempur, dan semua seragam tempur sama. Ini terbuat dari bahan khusus dan memiliki sistem pengatur suhu otomatis yang dapat mengatur suhu dengan sendirinya, yang sangat nyaman. Ada juga sistem suplai oksigen otomatis di dalam seragam tempur, yang dapat bertahan dalam waktu singkat bahkan di luar angkasa. Ini adalah kristalisasi dari teknologi federal. 1 jam kemudian, beberapa lonceng tajam berbunyi tiba-tiba, membangunkan semua orang yang sedang beristirahat. Dengan cepat keluar dari kamar, dan tiba-tiba melihat puluhan tentara berseragam tempur seperti mereka berjalan keluar dari asrama. Meskipun Lan Xuanyu dan yang lainnya tidak tahu di mana mereka berkumpul, mereka secara alami akan menemukan tempat untuk berkumpul dengan mengikuti orang-orang ini. Ke-7 orang itu berkumpul, dan kemudian mengikuti yang lainnya dengan berjalan cepat. Ada ruang terbuka di depan asrama, dan orang lain dengan cepat berbaris dalam antrian rapi. Tentunya, ini bukan hari pertama mereka datang ke sini untuk berlatih. Ke-7 Lan Xuanyu berdiri di belakang. Mengamatinya, ia menemukan bahwa petugas yang dilatih secara terkonsentrasi adalah laki-laki dan perempuan.
Setiap orang memiliki ekspresi serius dan tidak berbicara satu sama lain. Hekini dan kolonel lainnya datang dari jarak dekat dan datang ke depan kerumunan. Dibandingkan dengan waktu ketika Lan Xuanyu dan yang lainnya diterima sebelumnya, sang kolonel terlihat lebih serius saat ini. 7 rekrutan baru mengikuti pelatihan hari ini, karena pelatihan akan memasuki tahap kedua. Peserta baru harus belajar sendiri peraturan militer, disiplin militer, dan tugas perwira tahap pertama. Informasi yang relevan akan dikirim ke komunikator Anda. Kedua tahapannya bukanlah pelatihan melainkan ujian. Masing-masing dari kalian akan menghadapi tugas dan menyelesaikannya di kabin simulasi eksklusif. Penyelesaian tugas akan menentukan tugas masa depan Anda. Mampu datang ke sini berarti Anda berada di masa lalu, tanggung jawab posisi diselesaikan dengan baik, tetapi jika Anda ingin melangkah lebih jauh dan lebih jauh, Anda harus berusaha lebih keras. Semua, belok kiri dan masuk ke kabin simulasi. Lan Xuanyu mendengarkan dengan cermat dari belakang, ya mereka benar-benar perlu belajar tentang peraturan militer dan tugas perwira, lalu belajar sendiri. Sekarang pelatihan lebih tentang penilaian. Dalam hal penilaian, mereka tidak pernah takut akan hal itu. Ujian kelulusan Akademi Shrek pun berakhir. Penilaian tentara tidak akan pernah lebih sulit dari itu. Biasanya, dibutuhkan pelatihan bertahun-tahun untuk menjadi prajurit di armada luar angkasa. Pelatihan di Akademi Militer reguler dan semua aspek pengujian membutuhkan setidaknya 5 hingga 10 tahun pelatihan sebelum orang-orang berprestasi dapat bergabung dengan armada. Armada luar angkasa adalah kekuatan tempur terkuat di Federasi Douluo, dan persyaratan untuk setiap prajurit sangat tinggi. Lan Xuanyu bahkan curiga bahwa peraturan militer dan disiplin militer yang disebutkan hari ini terutama ditujukan kepada mereka. Mereka bergabung dengan tentara secara langsung dan menjadi perwira tanpa pelatihan militer apapun. Tentunya untuk penggunaannya, armada tersebut tidak akan seperti tentara pada umumnya, mereka harus ditugaskan ke tim penjelajah untuk melakukan beberapa tugas khusus. Bukan berarti ada orang yang bergabung dengan tentara sebagai pejuang langit. Ini pada dasarnya adalah cara penanganan yang sama, yang membuat orang menggunakan yang terbaik. Namun, hanya ada sedikit orang yang lahir di langit dan akhirnya bisa menjadi komando kapal perang di ketentaraan. Tentu saja, dalam sebuah armada, kekuatan teratas masih memainkan peran yang sangat penting, dan status mereka tidak lebih buruk dari komandan. Seperti armada ketujuh Federasi, hampir setiap kapal induk armada memiliki Feng Hao Douluo sekelas dewa. Meski daya relatif kecil, statusnya tinggi. Petarung surga umumnya termasuk dalam kategori ini. Pelatihan yang Long San berikan pada Lan Xuanyu dan yang lainnya kali ini sebenarnya untuk menguji kekuatan mereka sejauh mana, sehingga mengatur urusan untuk mereka. Ini sudah menjadi lampu hijau. Dalam keadaan normal, bahkan jika seorang pejuang langit bergabung dengan tentara, bahkan jika dia memiliki pangkat militer tertentu, dia perlu menjalani periode pelatihan tertentu, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk memasuki kapal perang kelas Raja Naga untuk melakukan tugas segera setelah dia tiba. Kabin simulasi tentara terlihat sangat khas, tanpa dekorasi yang cantik, terlihat seperti peti mate logam. Untuk memasuki kabin simulasi, Anda perlu memiliki konektor khusus di kedua tangan, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Ada juga perangkat koneksi khusus di kepala. Rasanya agak mirip dengan pagoda yang melewati roh. Lan Xuanyu dan yang lainnya telah melakukan kontak dengan simulator semacam itu untuk pertama kalinya di bawah perintah He Qinyi, petugas tingkat sekolah lainnya yang berpartisipasi dalam pelatihan mengajari mereka cara terhubung. Dia adalah petugas wanita yang bertanggung jawab untuk mengajar Lan Xuanyu. Dia berbalik setelah menerima instruksi dan datang ke Lan Xuanyu. Suara dingin terdengar, 4 klip dijepitkan di pergelangan tangan dan pergelangan kaki Anda, dan sambungannya mulus, dan jepitan itu akan membiru. Pakai tutup kepala untuk memastikan tambalan konduktif di dahi, pelipis, dan tutup kepala Anda pas. Kencangkan. Setelah masuk, berbaringlah. Kabin simulasi terasa 100% menyakitkan, yang tidak berbeda dengan kenyataan. Jika Anda meninggal, kemungkinan akan menyebabkan syok saraf, jadi jangan perlakukan sebagai kabin simulasi biasa dengan nyeri ringan. Petugas wanita di depannya memiliki rambut pendek berwarna coklat yang bagus. Saat dia berbicara, dia menundukkan kepalanya dan mengambil item yang sesuai di kabin simulasi untuk memberi sinyal kepada Lan Xuanyu, tetapi dia bahkan tidak melihat ke Lan Xuanyu, temperamennya sama seperti miliknya. Suaranya sama, dengan sedikit dingin. Jelas ada perasaan penolakan dari jarak ribuan mil. Lan Xuanyu menatapnya dengan mata panas, dengan beberapa keraguan di matanya, dan dengan ragu-ragu berkata, "Kamu adalah..."
Petugas wanita itu mengangkat kepalanya dan menatap Lan Suanyu dengan dingin dengan sepasang mata hijau muda, tapi ketika dia dan Lan Suanyu saling berhadapan, mereka juga sedikit terkejut. Mata hitam besar Lan Suanyu yang indah membuatnya merasa sangat familiar, dan rasa dingin di tubuhnya menghilang sedikit. Kamu? Ye Lintong. Lan Suanyu bertanya ragu-ragu dengan beberapa ketidakpastian, sambil menatapnya dari atas ke bawah. Perwira wanita itu tingginya sekitar 1,7 meter, tinggi dan ramping, dengan wajah yang halus dan cantik, dan temperamen yang dingin. Dia jelas merupakan kecantikan yang langka di ketentaraan, dan dia terlihat seumuran dengan Lan Suanyu dan yang lainnya. Lan Suanyu, Ye Lintong tidak bisa mempercayai matanya.